Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi voucher menggunakan aplikasi tambahan yaitu Micmoon. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Winbox, kemudian memilih MAC address yang tersedia. Nah, ini MAC address-nya. Kemudian untuk login atau username-nya itu adalah admin dengan password kosong, kemudian klik connect. Nah, kita harus memastikan dulu bahwa Mikrotik ini sudah kita reset sebelumnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti nama Mikrotik ini menjadi nama masing-masing. Ke sistem, kemudian ke identity. Setelah itu ganti identitasnya menjadi nama kalian sendiri. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat user terlebih dahulu. Ke sistem, kemudian klik user, klik plus. Oke, kemudian silahkan beri nama. Untuk grupnya itu adalah full, kemudian isi passwordnya, klik apply, oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk lagi. Masukkan username yang sudah kita buat tadi, di loginnya adalah Bu Guru. Kemudian masukkan passwordnya dan klik connect. Kita tunggu sampai ke menu Winbox. Oke, ini kita sudah masuk ya. Langkah selanjutnya adalah kita ke interface, kemudian kita ganti untuk header 1 itu adalah internet. Silakan diganti atau ditambahkan dengan internet. Header 2 adalah LAN. Oke, kita ganti menjadi LAN. Apply, oke. Setelah itu kita akan meminta alamat IP ke ISP atau ke internet. Klik IP, kemudian ke DHCP client, klik plus. Setelah itu interface-nya adalah internet header 1 ya, karena kita akan meminta ke ISP. Tunggu sampai statusnya bound. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan wireless terlebih dahulu di WiFi interface. Klik WLAN, kemudian aktifkan. Setelah itu kita akan menambahkan alamat IP untuk header 2 atau untuk LAN. Klik IP, kemudian pilih address, klik plus. Silakan tambahkan alamat IP sesuai yang kalian inginkan. 192.168.1/24. Interface-nya pilih LAN, apply, oke. Setelah itu tambahkan juga untuk IP WLAN. Ini dia 100.1/24, interface-nya WLAN, apply, oke. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS terlebih dahulu. Klik IP, kemudian DNS. Setelah itu servernya kita isi dengan IP Google. Klik allow, kemudian oke. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi NAT terlebih dahulu. Ke firewall, kemudian NAT, klik plus. Setelah itu ke general, chain-nya adalah SRC NAT, out-nya adalah header 1 atau internet. Setelah itu action-nya adalah masquerade, apply, kemudian oke. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi DHCP server. Kita ke IP, kemudian DHCP server, kemudian klik DHCP setup. Interface-nya adalah LAN 2, klik next sampai akhir. Oke, ini udah berhasil. Kemudian kita buat DHCP untuk WLAN. Interface-nya adalah WLAN 1, klik next sampai selesai. Oke, ini udah berhasil. Jika warna merah tidak perlu risau, ini diabaikan terlebih dahulu saja. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi WLAN dulu. Ke wireless, kemudian klik WLAN 2 kali. Ke wireless, di sini modenya AP Bridge, band-nya adalah BGN, SSID-nya silahkan ubah sesuai dengan yang kalian inginkan.
Kemudian jangan lupa untuk security profile-nya, untuk kata sandinya kita buat dulu. Nah, kita buat kata sandi di security profile di sini, klik plus. Name-nya misalkan kata sandi atau kalian bebas namanya mau apa. Modenya adalah dynamic keys, checklist WPA sama WPA 2, kemudian buat kata sandinya. Jadi ini tuh ketika kalian menghubungkan ke hotspot yang ini, kalian harus memasukkan kata sandi terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mengecek apakah sudah mendapatkan internet atau belum ke control panel. Kemudian pilih network and internet, pilih change adapter option. Kemudian di internetnya kita disable terlebih dahulu. Kemudian kita enablekan lagi. Nah, ini untuk mengecek apakah komputer kita sudah mendapatkan internet atau belum. Nah, ini tandanya sudah mendapatkan internet. Langkah selanjutnya kita masuk terlebih dahulu ke Winbox, masuk lagi, klik MAC address, kemudian connect. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi wireless yang tadi. Kita sudah membuat kata sandi, kita pergi ke WLAN lagi, security profile-nya pilih kata sandi, kemudian klik apply, oke. Kita close. Selanjutnya kita konfigurasi hotspot, ke IP, kemudian hotspot, klik di server, kemudian klik hotspot setup. Interface-nya adalah WLAN 1, klik next. Nah, di DNS-nya next, kemudian DNS name-nya kalian buat sendiri. Misal ini ada belajar.net. Kalian terserah untuk namanya. Kemudian dikosongkan, klik OK. Selanjutnya kita membuka aplikasi Micmon, kemudian open Micmon. Tampilan ini username-nya adalah Micmon. Passwordnya 1234. Ini adalah default ya, bawaan dari Micmon itu sendiri. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk ke aplikasi Micmon. Langkah pertama adalah klik add router. Setelah itu, kemudian untuk session name-nya silahkan tambahkan masing-masing, itu bebas di sini. Misal yang ini adalah namanya voucher. IP mikrotiknya itu adalah IP dari WLAN ya. Kita lihat dulu nih di IP hotspot. Server profilnya yang ini nih, hotspot addressnya yang 100.1 atau WLAN 1. Ini adalah IP WLAN 1. Username-nya juga lihat tadi yang sudah kita buat di user. Nah, yang ini nih, masih ingat kan passwordnya? Silahkan dimasukkan ke dalam aplikasi Micmon ini nih, username-nya, kemudian kata sandinya juga, passwordnya. Nah, ini ada hotspot name. Hotspot name-nya silahkan kalian beri nama masing-masing. Misal ini adalah hotspot name-nya belajar voucher. DNS name-nya yang tadi ya, yang ini nih. Bentar. Nah, yang ini nih ada DNS name belajar.net. Di copy saja, kemudian pastekan di sini. Kalau sudah, langkah selanjutnya adalah save. Nah, kemudian ping. Jangan lupa save dulu, kemudian ping. Sampai statusnya itu adalah ping, oke. Kemudian klik connect. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk, sudah konfigurasi. Langkah selanjutnya adalah kita ke menu hotspot. Klik menu hotspot. Kemudian pilih user profile, add profile. Kemudian name-nya kalian beri nama saja. Yang ini name-nya adalah voucher 2000. Misal ini vouchernya untuk voucher 2000. Nah, selanjutnya untuk address pool-nya itu non saja. Share user-nya itu, nah ini nih, share user ini adalah voucher kita mau dipakai untuk berapa orang, untuk satu vouchernya gitu. Karena satu voucher satu orang, maka kita pilihnya satu. Rate limitnya ini
Ini ada keterangannya nih, 512 KB atau mau berapa? Ini misal 2 MB. Jadi kita cukup tuliskan 2 M saja. Kemudian untuk expired mode-nya, jika memilih remove, maka setelah voucher digunakan akan langsung dihapus. Jika pilih remove and record, itu voucher yang sudah digunakan akan dihapus, kemudian akan ter-record gitu ya. Jadi kita pilih remove and record saja. Kemudian untuk validity-nya, mau diisi untuk 2000 ini berapa jam kira-kira ya. Misalkan ini untuk 4 jam, kita tulis 4H sesuai dengan di sini formatnya nih. Misal 12 jam itu 12H gitu. Price-nya atau harganya mau berapa nih untuk 4 jam ini? Karena 4 jam ini untuk 2000, maka price-nya adalah 2000. Selling price-nya nggak usah diisi, log user-nya juga nggak usah, kemudian kita klik save. Selanjutnya kita akan mengecek voucher yang sudah kita buat ke profile list. Nah, ini adalah voucher yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian kita klik, nah ini dia ya, tadi yang sudah kita konfigurasi. Selanjutnya kita ke menu user, kemudian ke menu generate. Nah, di sini yang akan kita konfigurasi pertama kali adalah quantity. Jadi vouchernya mau dibuat berapa biji gitu ya. Misal 15, kayak jadi nanti akan ada 15 voucher. User mode-nya username dan password atau bebas pilihnya, terserah kalian. Kemudian name length-nya 8 saja, prefixnya gak usah diisi prefixnya. Kemudian untuk karakternya mau random 1, 2, 3, 4 atau bebas. Kemudian profilnya pilih voucher yang sudah kita buat tadi ya di user. Kemudian untuk time limitnya kita lewat dulu ke data limit. Data limit ini kira-kira berapa nih limitnya gitu ya, berapa MB, mau 2 atau mau 3 itu terserah, karena tadi data limitnya 2 atau 3 gitu ya, jadi kita tulis 3 aja. Oke, untuk time limitnya tadi untuk 2 jam, jadi di sini 2H saja. Kalau sudah, kemudian kita klik generate. Selanjutnya kalau sudah klik generate, kita klik print ya. Kita cari print nih. Nah, ini print. Nah, ini dia adalah voucher yang sudah kita buat ya, sebanyak 15 voucher. Nah, nama vouchernya adalah belajar voucher. Ini username dan kata sandinya digunakan untuk 2 hari gitu ya, 2 jam maaf. Kemudian time limitnya 3 MB dengan harga 2000. Nanti disesuaikan saja untuk pengaturan di voucher ini ya. Kemudian kita akan cek apakah sudah terdeteksi atau belum. Nah, kita pilih yang belajar bersama, kemudian masukkan kata sandi. Sini tadi kata sandinya ya, masukkan, kemudian kita klik OK. Selanjutnya ditunggu terlebih dahulu sampai dia nanti bisa terhubung. Nanti kalau ada keterangan seperti ini nih, tapi ini kan ibu ngeceknya di laptop ya, berarti kalian di HP itu akan berbeda, nanti akan langsung diarahkan. Nah, ini kita close dulu nih, kita langsung redirect ke sini. Tapi sepertinya kita belum terhubung deh. Kita coba lihat dulu nih user SSID-nya. Belajar bersama ya, B-nya besar. Kita tambahkan aja 1. Karena tadi belajar bersamanya ada 2 ya kalau nggak salah. Oke, kita cek lagi, pilih belajar bersama 1. Bentar, kita off dulu. Kita on-kan lagi. Nah, ini dia, belajar bersama 1. Kita masukkan kata sandinya, kemudian berikutnya. Dan nanti kita akan diarahkan ke sebuah website gitu ya, untuk menyambungkan vouchernya. Kalau kalian nanti di HP pasti berbeda ya. Nah, kalau misalkan tampilannya seperti ini, jadi kita nggak dialihkan nih ke kolom untuk menambahkan vouchernya, kita panggil saja DNS yang kita miliki. Tadi DNS yang ibu itu adalah belajar.net. Kita ketikkan saja di sini.
Tapi biasanya untuk handphone itu akan langsung diarahkan ya. Jadi tidak ada tampilan seperti ini dulu gitu ya. Oke, nah ini kita lihat nih. Nah, seperti ini tampilannya ya. Biasanya untuk di HP langsung seperti ini. Kita masukkan dulu kode voucher yang pertama nih, yang ini nih. Kita copy, kemudian masukkan loginnya, nomor yang barusan, passwordnya juga yang barusan. Klik OK. Kita tunggu sampai nanti dia berhasil. Nah, ini dia ya. Sini ada keterangan you are logged in. Jadi tandanya kita sudah masuk ke dalam voucher yang sudah kita buat tadi. Dan kita cek nih di user list sebentar. Kita cek. Nah, ini adalah voucher yang kita buat tadi ya, sebanyak 15. 17 itu dengan default dan admin ya. Nah, yang sudah kita gunakan itu di nomor sebentar, di nomor pertama kita off kan dulu nih, tandanya sudah kita tidak gunakan ya, harusnya di remove atau dihapus dan record. Nah ini dia ya, nah ini dia yang sudah kita gunakan, tanggalnya ini, jamnya ini gitu ya. Jadi sudah dihapus tapi masih tetap terrecord di sini. Jadi ada keterangannya ini sudah digunakan. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.